Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya di sini kamu sedang berdealing dengan seseorang yang memang sebenarnya sudah berpisah dengan kamu ya. Sudah tidak ada pertemuan, sudah tidak ada komunikasi. Nah, sebenarnya dia ini berpisah dengan kamu juga karena memang harus memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu. Harus memfokuskan anaknya atau orang tua atau adik atau apa nih ya. Pokoknya intinya tentang keluarga. Dia menyembunyikan sesuatu memang dari kamu, atau memang selama ini dia itu orangnya memang tidak gampang terbuka atau tidak jujur dengan apa yang dia rasakan dan apa yang sedang dia lakukan. Orangnya memang gak gampang terbuka ya. Banyak kemanipulatifan yang dia buat agar dia tetap terlihat di mata orang-orang itu bahagia-bahagia aja, tenang-tenang aja, fine-fine aja gitu. Tapi sebenarnya di sini dia ingin sekali ya menunjukkan effort bahwa sebenarnya dia tuh sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Dia ingin menunjukkan usaha untuk meyakinkan kamu bahwa dia ini masih sayang sama kamu. Terus itu juga ada satu koneksi dari hati ke hati di antara kamu dengan dia yang masih selalu dia berikan, atau kayak mana ya, dia itu masih sering memikirkan kamu, masih sering menghayalkan kamu, membayangkan kamu, sehingga vibrasi itulah yang tersampaikan ke kamu gitu ya. Jadi ada apa ya, dari dia itu mengirim sinyal secara batin tentang apa yang dia rasakan terhadap kamu kayak gitu. Sehingga kadang pun kamu tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba kangen dia gitu ya. Dan aku lihat karena memang dia mengirimkan vibrasi itu memang untuk apa ya, mempengaruhi keyakinan kamu agar ketika nanti dia datang ya, ini kan dia ingin datang lagi, kamu bisa luluh gitu loh, bisa menerima dia karena semakin akhir-akhir ini kamu selalu kepikiran dia. Jadi keyakinan kamu itu jadi goyah gitu loh. Keyakinan kamu untuk pergi atau berpisah dengan dia itu goyah gitu loh. Tapi karena sebenarnya dia ini pengen untuk balikan lagi sama kamu, pengen kembali lagi sama kamu gitu. Nampaknya sih dia ini sedang mendapatkan suatu balasan atau hukuman ya, atau timbal balik dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan kalau aku lihat di sini apa ya, kayak adrenalin dia itu sedang dipacu untuk menghadapi tantangan-tantangan atau ujian-ujian, atau lebih tepatnya itu kayak hukuman-hukuman yang sedang dia dapatkan. Kalau aku rasa saat ini memang hidup dia lagi nggak tenang, lagi kayak roller coaster ya, mengerikan, kadang di atas, kadang langsung turun ke bawah gitu ya. Jadi misalkan gini, mungkin yang tadinya dia apa ya, berasal dari orang yang mampu, orang yang kaya raya deh, misal tahu-tahu dia bangkrut kayak gitu loh, sehingga saat ini tuh dia bener-bener yang mendapatkan suatu keadaan yang sulit kalau aku lihat di sini ya. Nah saat ini tuh bener-bener keberanian atau hormon adrenalin dia itu benar-benar dipacu banget gitu untuk menghadapi situasi dan keadaan yang harus dia hadapi sekarang kayak gitu.
Terus juga ada family. Jadi kemungkinan ya dia harus apa namanya itu harus menstabilkan kembali keadaan keluarganya, harus menanggung kehidupan keluarganya karena tindakan dia dulu yang akhirnya berdampak ke sekarang mendapatkan suatu hukuman ya atau karma gitulah ya. Ya, seperti itu. Atau bisa jadi dia ini mendapat tuntutan dari keluarganya ya, harus apa? Membantu keluarganya untuk keluar dari kesulitan hidup atau bagaimana tuh. Ya, pokoknya ini ada hubungannya juga dengan family, dengan keluarga. Last, cause a block cut off. Dan memang saat ini dia sedang menghilang ya dari kamu, dia sedang menghilang, dia tiba-tiba ghosting kamu, tiba-tiba mungkin ada yang memblokir di sini ya, atau ya sudah sudah dipotong lah aksesnya. Ada yang mungkin seperti itu, entah kamu atau dia. Intinya saat ini dia menghilang, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, nggak ada yang mengetahui lah apa yang sedang dia lakukan, seperti itu. Kemudian juga aku lihat di sini dia ngerasa saat ini hidup dia hancur. Kenapa hancur? Dia merasa kayak sedih gitu ya, udah patah hati sama kamu, terus itu keadaannya sulit ya, jadi dia merasa kayak sekarang ini ketika dia lagi sulit-sulitnya nggak ada kamu, dia merasa kayak sendirian, sepi, sunyi, nggak ada yang mendukung dia, nggak ada sosok yang selalu ada di sisi dia selama ini ya, selama ini kamu selalu ada dan mendukung dia di sisi dia, sekarang nggak ada gitu ya. Jadi dia merasa saat ini tuh kayak hancur gitu hidup dia merasa sendirian, dia merasa kayak apa ya, nggak ada orang yang perhatian, nggak ada orang yang bisa bantu gitu loh. Walaupun saat ini kesulitan ya, kalau aku lihat di sini dia nggak mau gini-gini terus ya. Dia ingin tetap semangat untuk mencari kepuasan hidup ya, agar masalah-masalah ini cepat terselesaikan ya. Kalau aku lihat di sini dia masih akan mencoba untuk berjuang dengan hidupnya ya, karena dia masih menginginkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang stabil, karir yang bagus, keuangan yang stabil kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia masih ingin memperjuangkan keadaan hidupnya. Terus itu dia ingin membuat hidup dia bahagia, puas ya. Jadi masih ada gelora semangat dari dia untuk tetap bertahan kalau aku lihat di sini ya. Walaupun dia merasa kayak sendirian, merasa kayak sepi, merasa kayak sudah tidak ada lagi yang bertahan dengan dia, tapi dia di sini mencoba untuk tetap berdiri tegak ya. Dan aku lihat juga memang dia masih belum bicara sama kamu, masih belum kasih tahu keadaan dia sebenarnya kenapa, masih belum memberitahumu apa yang sedang terjadi ya. Mungkin juga dia ini menghilang itu juga tiba-tiba, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi dengan kamu, nggak ngasih tahu dulu kak dia ini sebenarnya kenapa kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi tiba-tiba menghilang aja sehingga kamu merasa kayak, duh aku ini siapamu sebenarnya, kenapa aku nggak dihargai, kenapa kamu nggak pernah cerita, kayaknya kamu nggak percaya banget sih sama aku kayak gitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak bukan seseorang yang yang bisa dia percaya atau orang yang terpenting dalam hidupnya. Karena aku ngerasa bahwa si dia ini ya selama menjalani hubungan bersama kamu, bisa ini dia, bisa ini kamu, itu kayak sulit gitu loh untuk untuk bahagia, untuk langgeng kayak gitu ya. Sehingga memang kayaknya sekarang butuh waktu untuk sendiri-sendiri aja dulu menurut dia gitu ya, agar kalian bisa menghabiskan waktu terpisah dulu untuk lebih santai, nggak penuh dengan tekanan ya. Kalian bisa dia bisa merenungi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi. Dan aku lihat di sini dengan berpisahnya dengan kamu, dia akan punya semangat untuk berpacu mendapatkan kamu lagi, tapi dalam versi terbaik, dalam versi
dia sudah stabil, dia sudah mapan gitu. Jadi paham nggak sih, kayak kalau misalkan dia nggak sukses, maka dia akan kehilanganmu. Tapi kalau dia bisa segera sukses, dia bisa mendapatkan kamu lagi atau mengejar kamu lagi dengan percaya diri. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, karena kalau pria itu punya uang, itu kayak harga diri gitu loh. Ya, jadi dia akan lebih percaya diri. Nah, seperti itu. Jadi menurut dia memang karena selama ini ketika kamu bersama dia itu justru malah kamu memiliki suatu kecemasan, stres, bahkan atau mungkin saat bersama kamu dia merasa stres, cemas, ada banyak sekali ketakutan. Bukan karena kamunya yang menyeramkan, tapi karena dia nggak percaya diri dengan keadaan dia, tapi juga dia harus memaksakan untuk bersama kamu gitu. Justru malah rasa ketakutan, rasa cemas itu justru malah selalu timbul dan timbul. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kan kamu hanya berharap hubungan ini gini-gini aja. Pasti kamu juga ingin meminta kepada dia untuk tentang kepastian, tentang komitmen, kayak gitu kan. Sedangkan si dia ini secara karir, secara kehidupan aja masih sulit gitu, sehingga ya ini cara dia satu-satunya untuk memacu agar kisah romansanya itu dia perjuangkan kembali, ya dengan cara ini berpisah dulu. Jadi kayak dia membayangkan kalau misalkan dia tidak sukses, maka dia siap, berarti dia harus siap kehilangan kamu. Tapi kalau dia bisa sukses, berarti dia harus siap untuk mengejar kamu kembali. Paham ya? Kayak gitulah intinya. Bahkan aku lihat di sini ya, ketika dia bersama kamu kemarin, dia tuh ada rasa tekanan yang sangat kuat gitu loh, ya yang dia alami. Bahkan makanya sekarang dia menarik diri untuk tidak berkomunikasi dulu dengan kamu, mencoba untuk mengasingkan diri terlebih dahulu dari kamu, karena dia harus cari cara gimana caranya untuk menghilangkan stres ini, untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul ini. Bahkan dia juga harus bisa berpikir bahwa kedepannya kalau misalkan situasi stres ini terjadi lagi di hubungan kalian, gimana caranya dia harus menghadapinya, kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar lagi berpikir gimana caranya untuk bisa bersama dengan kamu dengan penuh kestabilan, dengan penuh kebahagiaan. Karena sejujurnya pun si dia ini tuh benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu. Maka dari itu dia ingin dengan percaya diri menawarkan ke kamu sebuah lamaran cinta, atau mungkin pertunangan, atau pernikahan yang seperti itu ya. Nah, jadi sebelum dia berani untuk melakukan itu, dia mau menstabilkan hidup dia dulu gitu loh, agar dia lebih berani untuk lebih mengutarakan secara sentimental dan terbuka mengikuti emosi dia. Jadi dia ini nggak mau hanya mengikuti emosi, tapi dia tidak melihat kenyataannya atau realnya, bahwa dia belum mampu untuk bertanggung jawab atas anaknya seseorang gitu loh, terhadap seseorang, kayak gitu loh ya. Dan aku lihat di sini terpaut bahwa dia tua atau dia lebih muda dari kamu. Orangnya aku lihat memang sangat imajinatif. Orangnya ini dia ini idenya bagus-bagus kalau aku lihat ya. Jadi banyak hal yang bisa dia explore, banyak hal yang bisa dia dapatkan kalau cari kerja gitu ya, atau buat bisnis gitu ya. Macam-macam dia ini. Karena memang orangnya imajinatif ya. Orangnya penuh dengan imajinasi, banyak ide-ide menarik yang bisa dia munculkan ya, bisa dia buat kayak gitu. Cuman memang sayangnya orangnya agak sensitif, orangnya sensitifan banget. Terus juga ketika sama kamu ya, kalau aku lihat di sini dia sangat-sangat bergairah loh, sangat-sangat bergairah. Dan memang mungkin selama ini juga hubungan kalian stuck karena pengaruh dari pihak ketiga. Entah pihak ketiganya itu keluarganya, entah itu pasangan lain, entah itu anaknya, entah itu orang tua atau siapapun. Pokoknya ini ada pengaruh dari pihak ketiga. Bahkan mungkin bisa jadi juga ada dari mereka sebagian tuh yang nikah lari ya, yang seperti itu ya, tanpa sepengetahuan kamu, tahu-tahu dia sudah menikah dengan pihak ketiga gitu, bisa jadi. Jadi kalau aku lihat memang mungkin selama ini keadaan hubungan kamu dengan dia itu kacau banget,
banyak sekali masalah-masalah yang sulit sehingga nggak diatasi gitu loh, kayak dibiarkan saja. Akhirnya ya hubungan kalian tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan ya. Jadi seperti itu, hubungan kalian ini kacau, terus itu ya nggak, juga aku lihat kan nggak aktif gitu loh. Entah kamu yang nggak aktif, entah dia yang nggak aktif, entah kalian berdua sama-sama nggak aktif untuk membuat hubungan ini tetap langgeng kayak gitu ya. Atau dalam berinteraksi juga mungkin nggak aktif, dalam komunikasi juga adet-adetan gitu ya, jarang banget, sehingga hubungan kalian stuck gitu kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat memang masih ada luka ya dari hubungan dia di masa lalu. Entah bersama kamu, entah dengan masa lalunya yang lain gitu ya. Intinya saat ini dia merasa butuh waktu untuk sembuh dulu, untuk healing dulu. Dia merasa saat ini tuh dia lagi terbebani banget dengan masa lalunya ya. Entah mungkin dia baru bercerai dengan masa lalunya itu, atau dia mungkin pernah udah lama gitu bercerai tapi dia harus menghidupi anaknya atau bagaimana gitu ya. Pokoknya ini ada hubungan dengan family gitu ya, sehingga saat ini dia membutuhkan waktu untuk quality time dulu dengan diri dia gitu ya, untuk pulih dulu ya, walaupun mungkin akan lama tapi paling tidak dia sembuh dulu sebelum dia siap memulai hubungan dengan orang baru ataupun hubungan baru dengan kamu gitu ya. Mungkin memang masih ada ke-trigger gitu dari masa lalu, atau mungkin masih ada masih terhubung dengan orang masa lalunya atau bagaimana gitu, sehingga saat ini dia butuh untuk healing terlebih dahulu. Kemudian ada Ace of Wands juga di sini ya, tenang aja. Kalau aku lihat saat ini tuh dia memang ingin melangkah kok ya ke hubungan kalian ke step yang berikutnya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin mengambil 2 langkah lebih maju untuk hubungan kalian ke depannya. Kalau misalkan kemarin kalian baru PDKT-an ya mungkin dia mau ngajak pacaran, tunangan, atau mungkin langsung pernikahan. Intinya di sini aku lihat dia masih ada keinginan kok untuk memperjuangkan kamu di masa depan gitu. Cuman entah itu kapan ya, kalau aku lihat mungkin nunggu ya selesai dia menyelesaikan dulu dengan masalah-masalah pribadinya ini. Karena aku lihat juga kan di sini entah ini kamu, entah dia merasa kayak hubungan ini tuh sudah gagal, sudah sulit untuk bisa diperbaiki, sehingganya membuat pasangan itu jadi lelah gitu. Dan mungkin juga dia pernah melakukan suatu penyalahgunaan yang sangat drastis, yang sangat besar ya. Mungkin dia pernah itu selingkuh ya, atau diam-diam nikahin orang, nah kayak gitu ya, nikahin pasangan lainnya, sehingga kamu pun merasa kayak aduh udah deh, kayak hubungan ini tuh udah gagal, hubungan ini kayak sulit, sehingga makanya di sini kamu meninggalkan dia karena benar-benar kamu sangat-sangat terluka dan sangat-sangat kecewa gitu. Jadi menurut dia sebaiknya kita berdua berpisah ini untuk menyembuhkan tekanan, stres, kecemasan, luka hati ya, masing-masing aja dulu gitu loh. Jadi menyembuhkannya masing-masing aja gitu. Karena saat ini pun dia mau menyembuhkan lukamu aja dia sedang terluka gitu loh. Jadi dia pun gak sanggup untuk menyembuhkan lukamu. Makanya keputusan yang terbaik menurut dia adalah ya udah kita sendiri-sendiri aja dulu saat ini ya. Kita sembuhkan dulu rasa luka kita masing-masing. Karena dia harus menyembuhkan luka dia dari masa lalunya, dan kamu harus menyembuhkan lukamu dari dia gitu loh ya. Makanya itu kenapa dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi dari kamu, gak ada kabar sampai sekarang ya ini, karena sebenarnya dia masih ruwet hidupnya ya. Dia harus menyelesaikan dulu dengan masa lalunya, dia harus menyelesaikan dulu dengan keluarganya, terus membuat hidupnya stabil dulu, karir, keuangan, semua lagi dia lakukan sendiri kalau aku lihat di sini. Ya dia sedang mengusahakan semuanya menjadi baik gitu. Oke, kalau aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian.
Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.